Bilang lo. Oke. 99,6 FM Radio Almarga, sahabat untuk semua. Sahabat Almargas, kembali bersama dengan saya Roby Sudikyo pada pagi hari ini. Kita akan ada talk show pagi dan kita akan membahas terkait dengan wilayah kampus. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini kan penerimaan mahasiswa baru. Kita juga ada giat-giat nih ya, ataupun bagaimana para mahasiswa itu memilih kampus-kampus yang terbaik. Dan nantinya pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan kampus inovatif untuk generasi adaptif menyambut mahasiswa baru di era digital. Saat ini telah hadir di studio kami Wakil Rektor 2 Universitas Islam Makassar, Bapak Badrudin Kadas, MAG, PhD. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Berapa tahun ini kita tidak ketemu Pak? Iya, Kayaknya juga kayaknya cukup ya lama. cukup lama ya. Iya, dan pada momen hari ini, Pak, kita akan berbincang-bincang untuk wilayah kampus karena sebentar lagi eh, mahasiswa baru akan masuk di wilayah kampus dan tentu saja kampus-kampus ini saling berlomba untuk menarik perhatian calon mahasiswa baru. Ya. Nah, Pak, mungkin bisa menceritakan sedikit terkait dengan kampus Universitas Islam Makassar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih ya. Kampus Universitas Islam Makassar adalah salah satu kampus yang ada di Makassar Mhm. yang berada pada Jalan Perintis Kemerdekaan Iya. kilometer 9 nomor 29. Mhm. Jadi kampus kita ini lokasinya cukup strategis, Iya. bisa dijangkau dari mana saja. Mhm. Kemudian gambaran singkat UIM ini Iya. kebetulan pada bulan ini Iya. UIM milad yang ke-60 Mhm. ya. Kalau kita merujuk kepada awal mulanya UIM ini berasal dari Akademi Dakwah Iya. pada tahun 1966, Mhm. Akademi Dakwah NU, Iya. kemudian bertransformasi menjadi Universitas Nah, Nahdlatul nah, nah. Ulama, Iya. kemudian karena aturan pemerintah pada saat itu, Mhm. akhirnya kemudian UNU menjadi Universitas Al-Ghazali, Al-Ghazali, iya. yang kalau sekarang ini Mhm. sepertinya di masyarakat itu di daerah lebih populer kalau kita Familiar, Pak, ya? sebut Al-Ghazali. Al-Ghazali. Makanya Iya. sekarang UIM itu kita tambah. Mhm. Kalau disingkat itu UIM Al-Ghazali selalu dimasukkan Oh, di iya. ujungnya supaya nilai historisnya juga tetap Mhm. ini. Mmm. Dan kemudian setelah Unizal itu eh, bertransformasi lagi menjadi sekolah tinggi karena aturan pemerintah pada saat itu Mhm. yang kemudian tidak bisa lagi menjadi universitas. Mhm. Jadi Mhm. sekolah tinggi Al-Ghazali, Iya. sekolah tinggi ilmu pertanian dengan Mhm. agama Islam. Iya. Dan tahun 2000 alhamdulillah Mhm. perguruan tinggi ini kembali menjadi universitas Mmm. yang kemudian Iya. oleh para tokoh NU yang ada di Sulsel ini menyepakati namanya Mhm. Universitas Islam Islam. Makassar. Mmm. Ya, Itu sedikit sejarah singkat. iya, Yang memang sih pada dasarnya orang kalau melintas ke daerah Perintis, selain ada Kampus Merah ya, iya, dan beberapa kampus lainnya, iya, itu mengenal, UIM itu dengan sebutan Al-Ghazali. iya, Ya karena itu cukup familiar di desa-desa pun Pak, itu orang juga pasti tahu itu Al-Ghazali. Ketika menyebut UIM ini kan, baru, jadi harus akronimnya itu harus selalu dikaitkan dengan Al-Ghazali karena dia besar karena, ada embel Al-Ghazalinya. iya, Nah, Pak, ini kan, bertransformasi yang tadinya sebagai kampus pertanian, iya. sekarang kalau kita tahu nih, UIM Al-Ghazali itu banyak, jurusan dan fakultas. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, untuk di wilayah akademiknya sendiri? Oh ya, baik kalau Mhm. Universitas Islam Makassar sekarang Mhm. ini ada 8 fakultas, Iya. 36 program studi. Mmm. Nah, kalau 8 fakultas itu ada Fakultas Agama Islam, kemudian ada Fakultas Pertanian, Iya. kemudian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Mhm. kemudian Fakultas Teknik, Iya. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Mhm. kemudian ada Fakultas Hukum, Iya.
terus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pendidikan, dan mhm, Sastra, mhm, dan ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan. mhm, mhm, Jadi hampir semua prodi-prodi yang pilihan-pilihan prodi itu ada iya, di UIN dari 36 prodi itu. mhm. Dari 36 prodi itu ada sekarang ini sudah ada 5 program S2. Oh, sudah ada S2, Pak, Ya, ya? S2. Mhm, S2 di pertanian itu ada prodi agribisnis dengan agroteknologi. iya, Kemudian di Fakultas Agama ada manajemen pendidikan Islam. mhm, mhm, Dan tahun ini alhamdulillah kita ketambahan 2 prodi S2 baru di iya, FKIPS, mhm, yaitu prodi pendidikan dasar iya. dan prodi pendidikan guru anak usia dini. Oh, jadi pendidikan usia dini tuh ada di S2-nya ada di Ada ya oh, S2. Jadi itu baru ya, Pak? baru tahun ini kita menerima. Dan alhamdulillah baru memang tahun ini izin operasionalnya Mhm. keluar dari kementerian. Oke. Ya, Kalau tadi kalau salah kan ada 5 ya, Pak, ya? Lima prodi, Pak, ya? 5 prodi Iya, S2 ya. 5 prodi untuk S2. Ya. Ini apakah bertahap, Pak, setiap tahunnya atau memang satu kaligus ini? Bertahap. Yang Bertahap, ya? sebelumnya kan baru 3, yang Iya. 2 ini sudah baru keluar ini tahun. Ya. Gitu. Pak, kalau dari 8 fakultas, 36 prodi, ini apa yang paling, apa ya, didominasi atau yang paling banyak, pendaftarnya pada saat penerimaan mahasiswa baru gitu? Ya, kalau yang sekarang ini sebetulnya beragam. Heeh, Dari Fakultas Keguruan juga memang kan sampai sekarang ini masih sangat populer iya, iya, dengan prodi-prodi PGSD dengan PG PAUD-nya itu. mhm, Kemudian di teknik yang iya. teknik informatika, Oh, teknik informatika. kemudian eh, farmasi juga Mhm, cukup besar peminatnya dengan ilmu kesehatan. mhm, Sebenarnya hampir sama semua. iya, Terus kalau di S2 yang iya, sekarang ini melejit ini manajemen pendidikan Islam. Ini mmm, peminatnya karena dari guru-guru kemudian kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah. mhm, mhm, Ya, iya. Selama ini Pak, bagaimana pihak dari kampus UIM Al-Ghazali ini membangun kolaborasi dengan ya mungkin pemerintahan ataupun, dosen-dosen luar untuk diajak bergabung dalam hal ini mungkin sebagai dosen dosen tamu gitu? oh ya kan kalau di kita Universitas Islam Makassar memang dengan program pemerintah Mhm, ya kita juga berusaha membangun kemitraan mhm, dengan pihak-pihak luar, iya, yang pihak-pihak mitra yang bersentuhan langsung dengan kampus. kampus ya. Ya, salah satunya itu kita ada apa lagi namanya, memanfaatkan atau memberdayakan Mhm, atau menggunakan mitra-mitra kita itu sebagai dosen praktisi. praktisi, iya, Iya, mhm, di mana karena sekarang ini ya dengan program rekognisi pembelajaran lampau itu, iya, kan sekarang ada program seperti itu, mhm, sehingga kemudian kita membangun kemitraan dengan beberapa instansi iya, dan dari praktisi yang mengajar itu juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman mhm, mhm, lapangannya kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang mhm, eh, di kampus. di kampus, mhm, Sehingga harapannya begitu alumni kita keluar itu sudah bisa juga dapat eh, lapangan kerja. lapangan kerja langsung. Ya, ya. Pak, dari 2000 bertransformasi Pak Iya. ya, sampai sekarang Hmm. ini kan sudah masuk di 2026. Ini, kalau dihitung-hitung ini alumninya Pak, itu dominan ada di, pemerintahan atau di swasta itu? Oh, saya lihat kalau Mhm, alumni-alumni kita itu banyakan hampir sama sebetulnya, tapi seimbang. kebanyakan ya Iya, iya. tidak banyak juga di ASN, Mhm, ada juga yang jadi politisi saya lihat, mhm, ya. Nah, di swasta juga cukup banyak. mhm, Ya. mhm, mhm, mhm. Prestasi-prestasi Pak yang saat ini sudah dirangkul oleh pihak UIM sendiri, dari pihak kampus, mungkin dari mahasiswa ataupun dari kampus sendiri, gitu. Ya, kalau dari mahasiswa, Mhm, eh, beberapa kali ada musabakah atau mhm, lomba-lomba yang ada baik itu regional atau nasional. Alhamdulillah mahasiswa kita selalu eh,
bawa piala pulang, itu salah satunya. Ya 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 ya. Baik itu dari sektor akademik kemudian non akademik juga. Iya iya iya. Oh, seperti itu. Ya, Wah, Pak, ini, dari tahun ke tahun, setiap tahunnya ini, ada target tidak, Pak, untuk penerimaan mahasiswa baru? Di tahun kemarin, tahun ini, ataupun tahun-tahun sebelumnya? oh ya, kalau target selalu pasti Ada? ya. Iya, Kalau tahun ini kita targetkan 1.700 mahasiswa 1.700. baru. Itu. 1.700 itu setiap tahun ya, Pak? Iya, Atau tahun kemarin berbeda? sebetulnya selalu kita berusaha ada peningkatan dari tahun ke tahun. Mhm Ya, mhm mhm. Apakah juga dari pihak kampus sendiri memberikan, beasiswa nih, Pak? Kan sekarang ini kampus berlomba-lomba untuk memberikan ruang beasiswa bagi, siswa-siswa yang berprestasi, hmm. siswa yang berprestasi termasuk juga dengan adanya, di kampus-kampus itu kan mengundang, bagaimana anak-anak yang dari sekolah itu punya hafalan ataupun apa ya, untuk, mendapat keringanan gitu, Pak. Kayak kalau beasiswa itu ada beragam, kita Mhm punya mhm. beasiswa, salah satunya saya yang eh, adalah beasiswa yang KIP kuliah, Oh, KIP kuliah ya. KIP kuliah. Mhm. Kemudian ada juga beasiswa kemitraan dengan pemerintah daerah, Iya. misalnya beasiswa dari bupati Mhm. itu ada. Kemudian ada juga kemitraan dengan perusahaan, Iya. misalnya dari Kala Mhm. sendiri, kemudian IMIP ada beberapa perusahaan yang menjadi mitra kita. Mhm. Yang kemudian pemberi beasiswa itu ada juga memang begitu selesai Mas alumni kita itu langsung direkrut. Ya. Oh, gitu. Kemudian dari kampus sendiri juga ada program khusus yang Mhm. kita buka untuk bagi mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa yang punya prestasi Iya. seperti hafalan. Ya. Mhm. Kalau misalnya hafalannya 30 juz, Iya. ya itu bisa bebas biaya kuliah sampai selesai. Masyaallah. Kemudian ada tingkatannya, kalau Heeh. 20 juz tetap juga ada beasiswa sendiri, 10 Mmm. juz ada Mmm. sendiri. Mhm. Dan itu kita usahakan eh, karena ini kan Universitas Islam Makassar Iya. bagaimanapun juga label Islamnya juga tetap melekat. Mmm. Dan kita eh, dari visi misi UIM itu Iya. bagaimana semua alumni Iya. baik dari Fakultas Agama maupun Fakultas Umum Mhm. di samping punya prestasi di bidang Akademik. akademiknya masing-masing, dia juga punya dasar yang kuat terhadap Nilai agama. nilai agama. Mhm. Itu menjadi kredibilitas, Pak, ya? Iya, Mhm. iya, Salah satu kredibilitas yang iya, dimiliki harus tetap terjaga sampai hari iya, ini. Mhm. iya. Nah, Pak, kalau membangun kolaborasi dengan pemerintahan dan pihak-pihak swasta, sejauh ini apa saja yang sudah terbangun, Pak? Mungkin dari hal-hal, dari mahasiswa sendiri, mungkin ataupun ada inovasi-inovasi dari pihak kampus yang saat ini sedang berjalan, gitu. Iya, kalau dari pemerintahan itu sebetulnya ada beberapa yang memang selama ini sudah terjalin, Mhm, eh, bukan hanya di Sulsel oke, yang terkait dengan beasiswa ini, iya, bahkan dari Sulawesi Tenggara juga mhm, secara aktif itu salah satunya dari Kabupaten Bombana itu mhm. setiap tahun itu pasti ada apalagi namanya Pertukaran kolaborasi pelajar kita, atau apa? bukan Bukan? beasiswa, Oh, beasiswa, oke, beasiswa. iya, Kemudian yang paling ini terakhir ini dari Halmahera Utara. mmm, Itu semua mahasiswa kita yang asal dari sana itu mhm. tanpa kecuali itu tanpa seleksi juga langsung diberikan beasiswa. Mmm. Iya, Apa itu menjadi dari kredit poin, Pak, sehingga untuk wilayah seperti Bombana, terus Halmahera itu ya. punya apa ya, kayak merasa, "Saya ingin berkontribusi nih kepada pihak, kampus UIM," gitu. Iya. Salah satunya memang sebetulnya karena alumni kita juga. Oh, Ya. begitu, heeh. Tapi tapi Ada kan beberapa. ada apa ya, Ya, ada, poin-poinnya, Pak, yang ya, menjadi tolak ukur ya, bagaimana kampus itu, tetap, punya peran ya ya, dari pihak pemerintah, dari Bombana maupun ya. Halmahera, Maluku Utara, Pak, ya, kalau tidak salah? Maluku Utara Iya, ya. silahkan, Pak. Ya salah satunya itu kan yang kemitraan itu yang Mhm, kita bangun, iya, kemudian bagaimana juga dari pihak kampus, mhm, eh, khusus mahasiswa-mahasiswa yang penerima beasiswa dari daerah itu juga ada monitoring tersendiri dari kita, memastikan bahwa mhm, mereka bisa melakukan proses akademik dengan baik. Makanya mhm. setiap semester juga kita evaluasi Iya iya iya. dari segi prestasi akademiknya apa dan seterusnya. Mmm.
Kalau, sejauh ini Pak, mahasiswa apakah juga ikut apa, semacam pertukaran 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 mahasiswa gitu Pak? Di, mungkin kayak, kan kalau dengan, wilayah Bombana dan Halmahera ini kan sudah terjalin lama nih Ya. Pak. Berapa persen nih mahasiswa yang, apa ya, yang mungkin bekerja ya, setelah lulus dari sini, dari kampus UIM Al Ghazaali, mereka langsung keterima di sana? Kalau secara Hitung-hitungannya ya? ya, secara umum Iya. karena setiap kali wisuda Iya. kita selalu survei. Oh, iya iya. Jadi peserta wisuda itu memang kita survei. Walaupun sebetulnya threshold study itu biasanya dilakukan Mhm. 6 bulan setelah lulus, Iya iya. tetapi kita coba survei sebelum lulus Mhm pada mhm. saat mau wisuda. Iya. Dan setiap kali wisuda itu rata-rata 30% Mhm. dari lulusan kita itu sudah terserap Oh. di dunia kerja dengan Mhm. berbagai bidang. Mhm Ya. mhm mhm mhm. Jadi ada memang yang belum selesai di tugas akhir dia sudah punya tempat Punya tempat sendiri. kerja. Itu di awal ya Iya iya. 30%. Nanti setelah 6 bulan kemudian itu kita survei lagi dan selalu Mhm. ada peningkatan Mhm. Mhm. ya serapan alumni kita untuk bekerja dengan berbagai bidang Mhm instansi. mhm. Iya, Berarti ini alumninya sudah iya, tersebar di mana-mana, iya, Pak, ya? iya, Ini kalau, apa ya, mungkin ada data ya, Pak, sedikit bocoran mungkin. iya, Mungkin ini salah satu untuk kita menggait nih bagaimana mahasiswa-mahasiswa bisa bergabung dan apalagi dengan sekarang, era digital ini, Pak, iya. pastinya juga, pihak kampus sendiri punya data bahwa, mahasiswa saya itu didominasi di wilayah ini gitu. Di wilayah ini mereka, lebih banyak di sana dibanding wilayah sini. Kalau secara umum Mhm, memang kalau kita ini memang wilayah Sulsel yang paling banyak, ya. paling banyak. Terus kalau dia keluar-keluar itu kebanyakan juga ada dari wilayah NTT, kemudian dari Mmm, Bima. iya iya. Itu dari Bima karena memang ya sejarah UIM juga tidak bisa dilepaskan dari Bima karena Mhm, salah satu tokoh pendiri kita itu adalah Kiai Haji siapa lagi nih, saya lupa namanya, mhm, berasal dari Bima, salah satu tokoh pendiri UIM. mhm, Kemudian tren baru iya 2 tahun terakhir ini dari Kalimantan Timur iya, juga sudah ada beberapa yang bergabung dengan kita, masuk mmm, menjadi mahasiswa baru. gitu. Kalau ke sana lagi dari Sulawesi Tengah Mhm, juga. ada Iya, Pak ya? iya, Mhm. Pak, ini kan, di era iya, digitalisasi tentu saja, grade-nya UIM itu kan harus lebih lebih naik ya Pak, iya, dan, tentu untuk menyambut mahasiswa baru iya. ya, bagaimana, pihak dari UIM Al Ghazaali ini dari segi akademik nih untuk meningkatkan, apa ya, meningkatkan bagaimana proses belajar mengajar di, kampus UIM sendiri, Pak, di era digital ini, Pak. Oh ya. Ya kalau sekarang ini dengan eh, era digital atau era Mhm, teknologi informasi, iya, eh, proses pembelajaran yang kita lakukan sekarang tidak lagi sepenuhnya di kelas, tetapi mhm, kita gunakan model blended mmm, learning namanya. Jadi iya, separuh di kelas, separuh mhm, juga kita lakukan secara online mhm, atau secara daring. iya iya, Itu. Kemudian kita juga berusaha mengupgrade informasi-informasi yang ada di UIM mhm, sehingga eh, mahasiswa itu bisa mengakses informasi, mengakses pembelajaran mhm, dari mana saja. mhm Yang, mhm, anu, iya. ya, Kalau untuk SDM sendiri, Pak, peningkatan SDM di kampus, dengan era digital ini kan pasti harus berimbang nih, Pak. ya, Mhm, ya. Kalau SDM itu kita pacu supaya mhm, juga bisa mengikuti, iya. mengikuti jangan sampai mahasiswanya lebih melek teknologi dibandingkan dengan Iya 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 iya, betul dosennya. betul, heeh heeh. Iya, Mhm mhm. Jadi so, ada ya, peningkatan kapasitas ya, setiap saat, Pak, ya, ya? ya. Heeh. Mahasiswa-mahasiswa sejauh ini, Pak, apakah hanya dibekali dari segi akademik saja atau ada pembekalan-pembekalan lain yang diberikan oleh pihak kampus sih? Oh ya, Mhm. selain dari akademik, Mhm sebagai perguruan tinggi Islam ya, mhm, kemudian di bawah Nahdlatul Ulama juga sendiri, iya. setiap saat itu juga kita lakukan pembinaan-pembinaan karakter. Mmm, mhm Ya, mhm. misalnya kalau mahasiswa baru ya pasti Iya ada pengenalan, kemudian ada proses, iya. apalagi namanya yang biasa ritual Mhm zikir apa mhm dan seterusnya. mhm. Bahkan ada satu mata kuliah Iya. yang kita programkan itu setiap Senin pagi Mhm mereka
mahasiswa kita itu yang terutama mahasiswa baru ya, Iya. melakukan zikir atau kemudian tadarus bersama di kampus. Dan Mhm. kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain itu juga selain dosen kita optimalkan juga mahasiswa Mhm. juga ikut di Mhm. dalamnya. Itu yang Mmm. rutin ya. Apakah, di kampus UIN sendiri itu diberlakukan, Pak, ini kan seperti kampus-kampus lain nih, Pak, kampus-kampus Islam itu ketika akan naik, sebelum naik tingkatan nih, naik dari semester 1 ke semester 2 itu mereka ada hafalan yang mereka harus setor itu, Pak, atau masuk ujian gitu, gitu. Kalau hafalan Mhm. Quran ini, hafalan Quran belum, Belum ya ya? belum. Mhm. Tetapi setiap semester itu ada mata kuliah yang Mhm. eh, semua jurusan mata Mhm. kuliah yang apalagi namanya, yang memang harus dilulusi. Mmm. Ada mata kuliah aswaja, itu Iya. yang setiap semester itu ada. Mhm. Jadi kemudian untuk pembelajaran Al-Quran Iya. ada memang juga satu mata kuliah pendidikan Al-Quran. Oh, gitu. Sehingga mahasiswa kita pastikan semua yang lulus itu paling tidak sudah bisa membaca Al-Quran. Karena memang ternyata Mhm. apa yang selama ini kita lihat Iya. banyak alumni-alumni SMA yang Mhm. kemudian mungkin dulu sudah lancar bacaan Qurannya, Iya. tapi setelah sampai di kampus kita tes ulang, Mhm. ada beberapa yang memang yang hilang sama sekali. Oh, tidak ada. Berarti itu menjadi salah satu syarat, Pak, ya, Ya, bagi calon calon mahasiswa baru mungkin mhm. atau sudah jadi mahasiswa? Calon mahasiswa baru itu tidak menjadi syarat, Mhm. karena di dalam kan nanti akan kita bina. Heeh. Tetapi kalau mau lulus, Iya. itu ndak bisa lulus kalau belum punya sertifikat Oh. mengaji, Mhm. apa, bisa Mhm. membaca Al-Quran. Al-Qur'an. Iya. Itu di kampus, harus belajarnya atau di luar atau bagaimana, Pak? Eee, di kalau yang di kampus itu kan ada mata kuliahnya Iya, khusus, ada mata mata kuliah mhm. pendidikan Al-Quran. Iya, iya. Kemudian setelah itu ada juga pembinaan-pembinaan, Heeh. pembinaan-pembinaan. Itu semua diberlakukan untuk seluruh Iya, mahasiswa? seluruh mahasiswa. Jadi Mmm, sebelum mereka wisuda, iya, ya sebelum mereka lulus, itu ya, Pak, ya? sebelum lulus, Sebelum sebelum lulus? sebelum sebelum wisuda, Sebelum sebelum wisuda? wisuda, ya, Heeh. sebelum yudisium, ya. Mhm, Jadi itu menjadi salah satu iya, kewajiban, iya, ya. Pak, ini kan mau masuk penerimaan mahasiswa baru. iya. Nih, strategi-strategi apa ya yang saat ini tengah digalakkan oleh Kampus UI Malgasali agar target di tahun ini itu bisa terjawab dan terpenuhi gitu, Pak, Ya, kuotanya gitu? ada beberapa langkah yang teman-teman lakukan, salah Mhm. satunya dari setiap fakultas itu masing-masing kita beri kesempatan kepada mereka untuk membentuk tim Mhm. promosinya Promosi, sendiri, iya. karena kan masing-masing punya segmen. Mhm. Kemudian di tingkat universitas juga ada kita koordinasinya untuk Mhm. semua, sehingga eh, semuanya bergerak dengan berbagai macam model ya. Mhm. Ada memang yang eh, dulu awal-awal masih masih aktif sekolah, Iya. teman-teman itu langsung ke sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa SMA atau Mhm. madrasah. Kemudian selebihnya juga kemitraan, Iya. dan sekarang ini yang dimasifkan ini kebanyakan di media, Mmm. terutama di media sosial, Iya. Mhm. dengan media-media kampus, media-media fakultas yang ada. Iya, lebih mendominasi di media Iya, iya, saat ini kalau boleh tahu, Pak, media-media sosial yang dimiliki oleh kamu sendiri nih? iya. Kalau media sosial yang kampus punya, kebetulan Mhm. kalau Pak Rektor itu memang menekankan ini, Mhm, ya. semua media sosial, semua fakultas harus ada media sosialnya. Oh, jadi Dan untuk menarik gitu, Pak, ya? iya, Heeh, agar aktivitas belajar di iya, kampus itu bisa iya, secara langsung nih terlihat di media iya, sosial, iya, keaktifannya. iya, Kak Ivan. Diharap ada keaktifan dari setiap itu yang menjalankan siapa itu, Pak? Apakah setiap kampus sendiri diberikan kewenangan atau Setiap fakultas. setiap Jadi fakultas maksud saya? di universitas ada Heeh, sendiri, iya. kemudian turun setiap fakultas, bahkan setiap prodi harus ada Oh, media sosialnya, heeh, sehingga tugas-tugas mahasiswa mhm. atau kegiatan-kegiatan yang terkait di kampus itu harus di-upload di media sosial masing-masing, dan Mmm. setiap semester itu ada evaluasinya. Oh, begitu. Ada pelibatan apakah ini mengajak pelibatan dari mahasiswa juga, Pak? Iya, Mmm, pelibatan ke mahasiswa justru banyak beberapa prodi itu memang iya. justru yang mengisi, Mhm. mendominasi isi dari media sosial itu adalah
mahasiswa. mahasiswa. Ya, Gitu. Pak, di tahun ini target 1.700 mahasiswa baru ya, yang menjadi target dari pihak kampus UI Margasali. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa strategi-strategi ya. yang sudah digalakkan ya, yang sudah berjalan. Tetapi apakah sejauh ini juga sudah mulai dilakukan sosialisasi, Pak, untuk penerimaan mahasiswa baru? Kalau sosialisasi itu sebenarnya kita tidak pernah berhenti Oh, gitu. sepanjang tahun, Heeh, ya, heeh, iya, iya. dengan berbagai macam media yang kita gunakan, ya, Mhm, mhm, mhm. ya, terutama juga media sosial. Iya, Media sosial itu yang paling ini. Kemudian di media kampus sendiri, mhm, website kita itu ya kalau kegiatan-kegiatan di UIM itu mhm, wajib minimal 3 news mhm, yang tayang setiap hari. mhm, mhm. Kemudian di medsos juga itu ada kewajiban untuk selalu mengupdate setiap Iya, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. mhm, mhm. Iya, Jadi kehumasannya jalan, Pak, ya? iya, Eee, nah, kalau dosen-dosen, Pak, yang dihadirkan oleh pihak kampus sendiri ini lebih dominan sering mengundang tamu-tamu apa, dosen-dosen terbang gitu, Pak? ya Atau ada. ada di momen-momen tertentu saja gitu? Ya biasanya dosen-dosen tamu itu biasanya di momen-momen tertentu, misalnya Mhm, di kuliah umum, kemudian mhm, di awal perkuliahan, iya, kemudian ada juga memang di samping universitas prodi-prodi juga masing-masing ada kegiatan itu. mmm, Karena itu sudah menjadi bagian iya, yang tidak terpisahkan dengan heeh. pengembangan prodi. Oh, oke, oke, Ya, baik. Pak, usia UI Margasali, Sabtu nanti genap 60 tahun, Pak, ya. ya, Dan pastinya juga ini bukan usia baru, Pak. Sudah cukup ya, lama dengan ya, usia UIN 60 tahun, cukup matang dengan ya, usianya. Tentu saja UIN ingin bertransformasi lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ya. dengan era digitalisasi yang semakin berkembang, pastinya Hmm, juga pembelajaran pun juga harus lebih lebih apa ya, lebih masif lagi untuk biar mahasiswa-mahasiswa itu tidak ketinggalan. ya. Nah, ini ada seperti apa, Pak, semacam, apa ya, target yang ingin dicapai di usia 60 ini? Ya, ada beberapa sebenarnya langkah-langkah strategis yang kita lakukan Mhm, bagaimana di usia 60 tahun ini mhm, Universitas Islam Makassar iya, bisa menjadi salah satu perguruan tinggi yang kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama ini mhm, kan kita kan tergabung di lembaga perguruan tinggi NU NU ya, dan target kita itu sebenarnya di wilayah timur mhm, UIM ini menjadi rujukan utama iya, untuk perguruan tinggi NU, di mhm, mana kita harapkan bahwasanya sesuai dengan cita-cita luhur pendiri kita, mhm, bagaimana perguruan tinggi ini melahirkan kader-kader iya, intelektual NU, NU, maka di UIM lah tempatnya. mhm, Kemudian eh, ada beberapa yang kita lakukan untuk itu, salah satunya bagaimana mengupgrade mhm, fasilitas yang ada di kita, mhm, terutama itu yang terkait dengan yang mendukung digitalisasi itu. mhm, Kemudian eh, sekarang ini yang menjadi konsen utama adalah eh, prodi kedokteran. Ya, ini lagi kedokteran digodok, Pak, ya? sudah sementara Berjalan, ah, udah, berjalan ini dan alhamdulillah ini sudah eh, hampir 80% lah hmm, karena kesiapan kita, kemudian laboratorium, pengembangan laboratoriumnya itu sudah sementara berjalan terus dan targetnya tahun ini sudah bisa menerima, menerima mahasiswa baru. oh, gitu. Semoga ya. Iya, iya. Itu Ya. prosesnya berapa lama, Pak, untuk apa ya, membuka satu jurusan lagi, fakultas lagi? Beda-beda Beda? ya. Mhm. Kalau kedokteran ini butuh proses berapa lama nih, Pak? Kalau kedokteran ini sudah cukup lama persiapannya. Eh, Iya. dan Mhm, sekarang ini alhamdulillah itu progresnya mhm, sudah ini karena mhm, beda. Kalau prodi-prodi lain itu kan hanya butuh 6 mhm, mhm. dosen. Dosen, Kalau ya. kedokteran 26 dosen yang harus siapkan. Tapi alhamdulillah 26 itu sudah Sudah terpenuhi? Nah, ini ya. sudah melewati proses panjang Iya, sampai ke dikti, sampai ke iya, kementerian kementerian, Pak, ya? kementerian Yang mhm, itu kementerian Kedikti itu sudah ada beberapa kali perbaikan mhm, proposal. iya, Sama juga dengan prodi lain heeh, perbaikan. Nah, nanti pada awal bulan Juli ini kita
submit lagi untuk Iya. perbaikan berikutnya. Oh. Iya, Target di tahun kemarin, Pak, apakah sudah tercapai, dari 2004 ke 2025 itu target-target mungkin dari segi akademik gitu, Pak, itu sudah tercapai tidak? Atau sudah terpenuhi gitu? ada beberapa yang terpenuhi dan Mhm, memang kita akui ada juga memang yang paling masih ada yang perlu dievaluasi. mhm, Tapi untuk salah satunya sebetulnya yang selalu kita kejar itu bagaimana iya, produk-produk atau penelitian-penelitian dari dosen dengan mahasiswa ini mhm, bisa bermanfaat untuk kalangan banyak, iya, bisa dikutip, bisa diapa. mhm, Makanya salah satu konsen kita, iya, konsen Pak Rektor terkait dengan ini iya, adalah bagaimana meningkatkan skor SIMTA pada mhm, penelitian iya, yang ada. Makanya setiap periodik itu selalu dipantau. mmm, Dan eh, alhamdulillah untuk tahun ini iya, dari perguruan tinggi NU itu kita masuk di urutan ke 5 apa 6 itu mhm, untuk seluruh perguruan tinggi NU di Indonesia untuk skor mmm, Sintanya. coursing tadi. Nah, Pak, menjadi, credit point nantinya untuk 2026 ini untuk mengejar Ya, mahasiswa yang sebentar lagi akan dibuka penerimaannya, Pak, ya. ya. Sejauh ini, bagaimana melihat peluang bagi kampus UIM sendiri mengingat kita persaingan kampus saat ini kan cukup luar biasa gitu-gitu. Ya gimana tadi? Bagaimana, pihak, kampus UIM ini mengambil peluang ya karena kan kampus-kampus lain ini Pak, banyak nih, Oh ya, untuk persaingan, oh untuk ya, menarik mahasiswa-mahasiswa yang akan calon mahasiswa yang oh akan ya. masuk gitu. Oh ya, kalau sekarang ini ya Mhm, kita memang selalu berusaha menonjolkan mhm, hal-hal yang menjadi apalagi namanya faktor yang membedakan mmm, UIM dengan perguruan tinggi lain. iya, Karena kalau misalnya tawaran prodi itu kan di tempat lain juga pasti ada ada dan ya, seterusnya. Kemudian tawaran-tawaran prodinya juga pasti sama mhm, semua. mhm, Oleh karena itu, ya selalu kita menonjolkan hal yang berbeda dengan yang lain. mhm, Misalnya sama-sama, misalnya alumni teknik iya, misalnya. Tetapi kalau alumni teknik UIN bukan hanya cerdas di bidang keteknikan mhm, misalnya, tetapi dia juga punya dasar pemahaman agama agama, yang kuat. mmm, Sehingga cerdas intelektual, mhm, kemudian cerdas juga dengan spiritual juga itu. itu Iya, jadi benteng Pak iya, ya, itu iya, jadi benteng dan tolak ukur sendiri iya, dari, kampus UIM iya. sendiri. Pak, ini, apa ya, usia 60 tahun nanti kan kena hari Sabtu nih, Pak. Sabtu, Ada ya. ndak rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan berjalan nantinya untuk menyambut usia 60 tahun tim Al-Ghazali? Ya, rangkaian kegiatan menyambut hari Sabtu itu Mhm, yang pertama hari ini sebentar, iya, ya mulai pagi sebenarnya mhm, itu sudah ada instruksi untuk semua sivitas akademika UIN iya. melakukan tadarus Al-Quran. Oh, iya. Kemudian nanti sore setelah sholat asar berjamaah, Mhm, setelah asar berjamaah kita hataman. mhm, Kemudian besok dilanjutkan dengan kerja bakti di kampus dan iya, hari Sabtu puncak acara. puncaknya. Dan biasanya setelah itu ada juga ziarah Mhm, ke makam para pendiri NU di Sulsel iya, dan pendiri UI. seperti itu. Ya, Itu bentuk-bentuk ya, rangkaiannya. Oke. Baik, Pak, tadi sudah kita bahas soal targetnya, ya, terus, sekarang juga sudah kita bahas soal bagaimana, kampus UIM ini di era digital juga siap ya, bersaing ya, dengan peningkatan SDM, termasuk juga mahasiswanya sendiri agar tidak ketinggalan, Pak, ya. ya, Dan pembelajaran-pembelajaran juga sudah disampaikan seperti apa, proses belajar mengajar ini tidak hanya di kampus ya, tatap muka secara luring juga ya, dilakukan dan itu mengikuti perkembangan ya. yang ada. Nah, Pak, mungkin ada, pesan ini untuk pendengar-pendengar kita maupun yang nonton di channel YouTube kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana, mahasiswa itu bisa ikut bergabung nantinya menjadi mahasiswa, di kampus UIM Al-Ghazali. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, kami sampaikan kepada para calon-calon mahasiswa baru, Mhm, khususnya yang mungkin saat ini belum menentukan pilihan. iya, Universitas Islam Makassar atau UIM Al-Ghazali adalah pilihan yang terbaik iya,
untuk anak-anakku sekalian, Mhm. karena di UIM Al-Ghazali, anak-anakku sekalian bukan hanya nanti belajar eh, akademik, Iya. tetapi juga spiritualnya juga kita jaga. Ya. Seperti itu. Baik, Anda jangan ragu, untuk, masuk dan mendaftar. Caranya gimana, Pak? Pak langsung datang ke sana atau ada by online itu? Oh ya, kalau kita pendaftarannya by online, Mhm, jadi bisa langsung tinggal buka website kita, bisa searching langsung di Google iya, atau eh, langsung searching pmbuim.ac.id. mhm, Di situ kemudian bisa melakukan pendaftaran secara online. mhm, Dan kita alhamdulillah sistem kita itu sebetulnya kalau semua dokumennya sudah lengkap, iya, itu dalam 1 jam mungkin itu sudah bisa selesai prosesnya. gitu. Maksudnya selesai prosesnya itu sudah bisa keluar NIM-nya dan NIM-nya, seterusnya. nah, Itu karena kita sistemnya verifikasi berkasnya itu ada nilai rapor apa dan iya, seterusnya. Kemudian setelah selesai diupload dan kemudian diverifikasi oleh tim mhm, pada saat itu, eh, kalau tidak ada masalah langsung kemudian dinyatakan lulus. lulus, Kemudian setelah lulus sudah boleh langsung melakukan pendaftaran ulang juga secara online. mhm, Dan begitu selesai melakukan pendaftaran ulang, itu otomatis nomor induk mahasiswanya sudah keluar sudah pada saat keluar. itu. Mmm, Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin eh, apalagi namanya perlu diperjelas, boleh datang juga langsung di kampus mhm, untuk dipandu untuk melakukan pendaftaran, registrasi ya, ya, pendaftaran, registrasi. mhm. Ya. Itu batasnya sampai kapan, Pak? Batasnya kita untuk 31 Agustus 30 Agustus. 2026 ini. Oke, Ya. oke. Mulai dibuka tanggal? Sekarang sudah mulai Sudah mulai terbuka. terbuka? Iya, Oke, iya, sampai iya, Agustus, Pak, ya? iya. Oke. Itu buka berapa periode, Pak? Gelombang maksud saya? Sebenarnya sekarang ini sudah masuk gelombang kedua. Oh, Iya, gelombang kedua. iya, Baik, baik, baik. Baik, terima kasih banyak Pak iya, Badarudin iya, sudah bersama dengan kami dan di kampus UIM Anda tidak hanya belajar secara akademik iya, tetapi secara spiritual juga iya, diberikan ya iya, ini untuk penguatan karena kita tahu background dari kampus UIM Al-Ghazali ini adalah kampus Nahdlatul Ulama yang iya, dimana begitu banyak tokoh-tokoh agama ya yang ada di sana membesarkan kampus UIM. Kalau Anda mungkin agak bingung mana ya kampus UIM? Strategis banget tempatnya, ini iya, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kalau kita dari arah sini sebelah kiri, lihat bangunan yang besar tuh cantik sekali bangunannya ya. Kayak ini Pak ya, apa, eee, Mekah ya Pak ya, iya, kayak kayak kita berada di tanah suci gitu. Bangunannya cukup bagus ya dan tempatnya juga cukup strategis dan begitu ada sekitar 8 fakultas, 36, prodi Pak ya, iya, dan sudah begitu banyak melahirkan alumni-alumni, dari kampus UIM Al-Ghazali ini ya dan membuka ruang, kolaborasi dengan pihak pemerintah maupun swasta. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama dengan kami, terkait dengan tema kita yaitu kampus inovatif untuk generasi adaptif menyambut mahasiswa baru di era digital, tepatnya di kampus Universitas Islam Makassar Al-Ghazali, bersama dengan narasumber saya Pak Badarudin Kades, MAG, PhD. Terima kasih Pak sekali lagi atas waktunya. Selamat pagi dan Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.